diajak-ajak lagi teman-temannya dari Jarum Integritas dan dari forum-forum yang ingin ikut sharing kelas para master semuanya. Baik para master semuanya, sebelum kita mulai ke acara sharing session, marilah kita berdoa supaya acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak akan pernah berhenti. Oke, baik para master semuanya, langsung saja kita masuk ke acara sharing session terkait kelas yang kemarin ikut Hakordia di tahun 2024. Nanti akan disampaikan oleh Master Sestio Aji, beliau penyuluh anti korupsi pertama dari Kementerian Hukum. Sekarang dipisah ya, Hukum dan HAM. Oke, Kementerian Hukum. Beliau juga aktif di Jarum Integritas. Langsung saja saya panggil ubur-ubur ikan lele, Mas Sestio Aji, Le, silakan. Terima kasih, Master. Pai Pai. Kirain GoPay tadi. Beda ya ternyata. Ya, sungguh harum parfumnya Haji Royan. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Sehat ya? Alhamdulillah ya. Sabtu pagi yang cerah ini ya agak mendung sih sebenarnya. Cuman mudah-mudahan tidak suasana hati kita nggak mendung ya. Naik kapal selam nggak bakal kena macet. Ibu-ibu Cakep. yang jawab salam, saya doakan uang belanjanya unlimited. Amin, Amin, amin ya Bu ya. amin, amin. Naik kapal selam kebocoran. Ya, bapak-bapak yang jawab salam saya doain dapat gusuran. Ya itu pun kalau ada tanah ya. Ya, orang Korea bilang sarang heo, kenalin nama saya Sastio. Saya penyuluh anti korupsi dari Jarum Integritas. Mungkin ada yang baru kenal dengan saya hari ini. Dan saya juga penyuluh juga, maksudnya bergabung di forum Paksi Kementerian Hukum dan HAM yang betul tadi kata Master Faiz, kita berpisah ya, dipisah jadi Kementerian Hukum dan Kementerian HAM ya, ada dua kementerian lain juga. Nah, hari ini saya akan sharing eh, pengalaman dan materi saya yang saya dapat waktu Tapak Siapi 2024, yaitu tentang materi community development, bahasa kerennya, tapi mungkin kalau di Indonesia kan yaitu penguatan kemandirian forum atau komunitas penyuluh anti korupsi. Ya, izin saya share screen. Mas, maaf. Ini tuh kita terbuka buat forum lain juga ya? Iya, betul, Mas. Oh ya, kemarin saya mau sharing, takutnya terbuka nggak ya gitu. Oke, oke. Bukan, bukan, insya Allah. Saya share-share. Makasih. Ya, sudah nampak ya? Oke. Sudah, sudah. Oke. Ya, jadi saya ulang kembali, materi yang akan saya share adalah materi community development, juga nanti ada penekanan khusus di materi Lightning Decision Gen. Nah, ini sekedar informasi saja. Saya tinggal di Jakarta Timur, ya, saya juga aktif di DPD IAPI, Ikatan Ahli Pengadaan, karena kebetulan jabatan saya di Kementerian Hukum adalah pengelola pengadaan. Ini outline materi kita pada hari ini ada dua materi besar, yaitu nanti yang pertama adalah gambaran umum tentang kelas Community Development yang saya ikuti di Tapak Siapi 2024 dan materi-materi yang diberikan di dalamnya. Kita masuk ke materi besar pertama, yaitu gambaran umum. Jadi kalau saya amati ya, atau saya pelajari latar belakang penyelenggara Tapak Siapi dalam memberikan kelas community development itu karena dilatar belakangi oleh banyak forum penyuluh anti korupsi yang menghadapi masalah dalam kemandirian. Masalah yang timbul diantaranya misalkan ketidakmampuan untuk mengelola diri sendiri atau forumnya sendiri secara independen, terus sulitnya untuk menggerakkan anggota, juga tidak mendapatkan dukungan dari pihak eksternal, misalkan dari inspektorat daerah sebenarnya,
dan mungkin pihak-pihak lain, dan juga tidak memiliki program yang berkelanjutan. Nah, yang saya tangkap tujuannya dari kelas Komdev ini yaitu penyelenggara itu mau memberi penguatan kemandirian kepada forum atau komunitas penyuluh anti korupsi dengan mempelajari yang pertama yaitu design thinking, kemudian nanti ada turunannya backward design thinking dan theory of change, kemudian ada sponsor perubahan dan lightning decision jam. Nah, sehingga dari materi-materi di atas, setiap forum atau komunitas dapat merumuskan sendiri solusi dan rencana aksi untuk menguatkan kemandirian forum dan komunitasnya sendiri. Nah, di sesi awal sebelum kelas dimulai, sebenarnya waktu itu dipandu oleh Master Sandri ya. Kalau mungkin para master kenal Master Sandri yang dia juga aktif di Apaya kalau nggak salah ya, yang baca puisi di depan waktu pembukaan hafal dia ya dan tapak siapi. Nah, ini diberikan survei ya. Kami yang mengikuti kelas Komdev itu di dalam grup WhatsApp diberikan survei dan disuruh mengisi survei. Yang pertama survei tentang tingkat kemandirian forum komunitas, yaitu berdasarkan aspek partisipasi dan kompetensi. Dari hasil survei menunjukkan rata-rata tingkat kematangan forum atau komunitas sebesar 3,61, yaitu menunjukkan bahwa secara keseluruhan forum atau komunitas telah mencapai tingkat kematangan yang cukup tinggi, mendekati skala 4, yang mencerminkan kemandirian dalam partisipasi dan kompetensi. Hal ini menggambarkan bahwa mayoritas komunitas telah menunjukkan kapasitas yang baik dalam menjalankan perannya. Ya. Kemudian yang kedua dari aspek sistem pengelolaan dan berkelanjutan, rata-rata tingkat kemandirian forum atau komunitas Itu menunjukkan aja lah dominasi kita pada skor kemana-mana. 3, yaitu Adik yang nih menunjukkan bahwa keseluruhan forum atau komunitas telah mencapai tingkat kemandirian yang cukup baik dalam aspek pengelolaan dan berkelanjutan. Hasil ini mendekati skala 4 yang mencerminkan kematangan sistem yang lebih optimal, meskipun masih ada komunitas yang berada di tingkat 2 dan memerlukan penguatan lebih lanjut. Ya. Nah, setelah sesi survei, kita mengikuti sesi e-learning. Kami mengikuti sesi e-learning di newlearning.kpk.go.id. Ini saya sudah nggak bisa masuk ke materi e-learningnya, jadi yang saya capture hanya bagian dari sertifikatnya. Nama e-learningnya Penguatan Kemandirian Forum Komunitas Penyuluh Anti Korupsi. Nah, materi yang disampaikan di dalamnya itu adalah yang tadi saya sampaikan, design thinking, backward design thinking, agent of change, sponsor perubahan, LDG, dan terakhir kami harus mengupload hasil LDG. LDG-nya nanti di sesi berikutnya sebenarnya ya. Ada semacam sesi diskusi dan ideasi. Nah, selanjutnya di Sarasehan sebenarnya itu bagian dari kelas Komdev juga menurut saya. Karena di awal Sarasehan di malam pertama Tapak Siapi itu Ketua Perpaksina sama Pak Direktur ya Pak Yonatan Demetang Ginting itu menyampaikan 10 faktor penguatan kelembagaan Forum Penyuluh Anti Korupsi. Nah, ini sebenarnya satu rangkaian dengan kelas Komdev. Jadi kelas Komdev ini agak istimewa ya dibandingkan kelas lain karena sebenarnya menjadi agenda utama dari Tapak Siapinya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, sesi LDG ini baru kita tatap muka ya, semua peserta kelas Komdev. Tadi sebelumnya sudah mengikuti survei, terus mengikuti kelas e-learning, dan sama-sama ikut Sarasehan. Nah, di hari berikutnya kami masuk ke kelas dan mengikuti sesi LDG atau Lightning Decision Jam. Nah, ini khusus peserta kelas Komdev. Di kelas ini kami dibagi beberapa kelompok berdasarkan perwakilan forum dan komunitas dan diminta membuat semacam rencana aksi dengan tujuan bagaimana mencapai kemandirian forum dan komunitas. Nah, terakhir sebenarnya di sesi penutupan itu seluruh peserta diajak untuk melakukan LDJ Lightning Decision Jam ya. Jadi bukan hanya peserta kelasnya saja, tapi seluruh peserta Tapak Siapi itu juga mengikuti sesi LDJ pada saat penutupan dan menyampaikan rekomendasi kepada KPK. Nah, ini fasilitator yang memberikan materi pada saat sesi e-learning dan sesi LDJ.
Yang pada saat e-learning itu lebih banyak dari Pak Dwi Indra Purnomo, meskipun dia tidak tatap muka atau secara online seperti ini, tapi memberikan materi-materi dari tautan atau webnya pribadinya. Kemudian kalau di sisi di hari sesi LDJ itu ada tim dari The Local Enables. Ya, ada Master Faris, Master Putri, Master Farah, dan Master Shoki. Nah, kesimpulan yang bisa saya catat dari kelas Komdev kemarin pada saat Tapak Siapi, sebenarnya melalui kelas ini kita setiap anggota forum atau komunitas itu diajak untuk merumuskan sendiri solusi dan rencana aksi yang bisa ditempuh untuk meningkatkan kemandirian forum. Nah, kalau mau lihat kesimpulan lebih lengkapnya, nanti ada link tautan laporan yang sudah dikemas oleh Master Sandri di akhir paparan. Nah, rekomendasinya dari Master Sandri ya, itu mencatat yang pertama melakukan proses ideasi di tingkat forum komunitas. Nah, ini yang sebenarnya harus dilakukan ya, baik itu Jarum Integritas dan forum-forum lainnya. Kemudian juga ada rekomendasi kepada KPK, yaitu KPK akan melakukan monitoring implementasi pasca ideasi. Kemudian KPK bertindak juga sebagai sponsor perubahan. Apa itu sponsor perubahan? Nanti juga akan kita bahas. Kemudian KPK memfasilitasi pertemuan rutin ya seperti ini. Ini alhamdulillah kita difasilitasi oleh KPK Zoom meetingnya. Dan terakhir materi LDJ ya, Lighting Decision Jam itu sebenarnya bisa digunakan untuk materi penyuluhan khususnya dalam menyusun rencana aksi pemberantasan korupsi. Nah, kita masuk ke outline yang kedua ya. Ini materi yang disampaikan selama kelas Komdev. Ada tiga materi besar sebenarnya yang coba saya catat. Yang pertama adalah materi design thinking, kemudian lighting decision jam, dan terakhir sponsor perubahan. Nah, materi design thinking sendiri itu turunannya ada dua ya, backward design thinking dan theory of change. Design thinking itu adalah pendekatan masalah yang berpusat pada manusia. Terdiri dari 5 tahap, empathize, define, ideate, kemudian prototype, dan test. Tahap pertama, empathize, berfokus itu pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna melalui riset dan observasi. Kemudian, masalah dirumuskan secara jelas di tahap define, sehingga tim dapat melanjutkan ke tahap ideate untuk menghasilkan berbagai ide solusi secara kreatif. Setelah ide terbaik terpilih, solusi diuji melalui prototype dan dievaluasi di tahap tes berdasarkan umpan balik dari pengguna. Keunikan pendekatan ini terletak pada fokusnya yang berpusat pada pengguna, proses yang iteratif, dan kolaborasi lintas disiplin. Design thinking memungkinkan tim untuk terus menyempurnakan solusi melalui pengujian dan perbaikan berulang, sehingga menghasilkan inovasi yang relevan, efektif, dan berkelanjutan. Ya, ini sedikit gambarannya ya, secara ringkas, tahapan-tahapan design thinking yang dirumuskan oleh Stanford Business School. Yang pertama dari empathize, kemudian define, ideate, prototype, dan test ya. Setelah diideasi rencana-rencana aksinya, dibuat prototipenya, dites. Kalau misalkan gagal, dibalik lagi ke ideasi dan seterusnya seperti itu dievaluasi. Ini untuk apa namanya tadi design thinking ya. Nah selanjutnya modifikasi dari design thinking itu namanya backward design thinking. Backward design thinking adalah pendekatan yang dimulai dengan menetapkan tujuan akhir atau dampak yang diinginkan, lalu bekerja mundur untuk menemukan solusi. Sementara itu, design thinking berfokus pada memahami kebutuhan pengguna melalui empati, ideasi, dan pengujian untuk menciptakan solusi inovatif. Perbedaannya, backward design thinking bermula dari gambaran dampak yang diinginkan. Sedangkan design thinking dimulai dari perspektif pengguna, ya. Ini gambaran secara grafisnya. Jadi kalau tadi di design thinking kita mulai dengan empathize, kita tanya kebutuhan anggota forum apa. Nah kalau ini di tahap awal adalah setiap anggota forum itu menentukan tujuan akhirnya apa sih dari forum ini gitu. Jadi dimulai dengan tujuan akhir yang ingin dicapai, apakah itu berupa produk, pengalaman, atau perubahan perilaku. Lalu mundur. Jadi sebenarnya secara ininya mundur ya alurnya.
mundur dari hasil dampak yang diinginkan untuk mengidentifikasi langkah-langkah kunci. Setelah itu, para anggota forum akan mengidentifikasi dari tujuan yang ingin dicapai itu kira-kira hambatan apa yang akan dihadapi ya dalam pencapaian tujuan. Nah, dari hambatan itu baru setiap anggota forum dimintai pendapat untuk solusi apa nih untuk mengatasi tantangan atau hambatan tersebut. Nah, baru setelah tahapan keempat dan seterusnya ini baru prosesnya maju, yaitu sama seperti desain thinking tadi yang menciptakan prototipe, terus melakukan evaluasi dan seterusnya. Nah, pengembangan dari design thinking itu adalah ini versi lebih makronya ya, yaitu theory of change. Theory of change ini adalah kerangka kerja yang merencanakan dan mengevaluasi perubahan jangka panjang dengan memetakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai dampak yang diinginkan. TOC bekerja mundur dari hasil akhir, sama kayak backward design thinking tadi. Kemudian mengidentifikasi tindakan, intervensi, dan asumsi yang mendukung proses perubahan dan sering digunakan dalam proyek sosial dan pembangunan. Jadi ini sebenarnya penggunaannya lebih makro, lebih efeknya mungkin lebih luas ya buat sebuah negara mungkin ya atau perubahan sosial pada masyarakat. Nah, ini grafisnya ada di bagian bawah. Dimulai dari perumusan masalah, baru selanjutnya apa namanya kita tentukan nih dampak yang diinginkan apa. Nah, seringkali di berbagai bidang ya kita terjebak itu tujuan itu sampai di output. Misalkan kita contoh saja ya, kita para penyuluh anti korupsi gitu ya. Kita mau mengedukasi masyarakat tentang pendidikan anti korupsi. Tapi kita terjebak output dari kegiatan kita itu tujuan dari kegiatan kita hanya sampai ke sosialisasi. Padahal sosialisasi itu hanya sampai di output, belum sampai ke dampak. Nah, di theory of change ini kita diminta untuk menyusun rencana aksi. Itu yang dipikirkan adalah dampaknya. Apa dampak yang mau dicapai dari penyuluhan anti korupsi tersebut? Nah, itu sederhananya seperti itu. Nah, di theory of change seperti tadi yang saya bilang, jadikan outcome sebagai tujuan. Indikatornya menghasilkan kebermanfaatan dan jangan berhenti di output. Karena indikator ini bisa mengelabui dengan angka-angka yang bias. Ya, saya dan mungkin sebagian besar para penyuluh, para master sekalian ini mungkin aktif di pemerintahan dan saya juga salah satunya. Misalkan di pemerintahan kita punya rencana aksi tertentu, seringkali kita terjebak misalkan ya terlaksananya program apa, terlaksananya sosialisasi apa, tapi nggak pernah diukur dampak dari sosialisasinya apa. Itu ya yang sering terjadi ya. Yang kedua, theory of change mengajarkan kita menilai kinerja dengan output adalah sesuatu yang lazim. Tetapi, memastikan mencapai outcomes adalah sesuatu yang beyond KPI atau Key Performance Indicator. Sebuah perubahan perlu semangat beyond KPI. Nah, bisa saja kita mencapai output, namun tak mencapai kebermanfaatan yang tadi ya, seperti yang saya ceritakan. Jika ini terjadi, maka peluang terjadi kesia-siaan sangatlah besar. Ya, anggaran negara habis ya, dipakai untuk program-program pemerintah, tapi ya cuma terlaksana outputnya saja, outcome-nya nggak ada. Maka ini menimbulkan banyak kemubaziran. Bisa juga kita mencapai output, tapi tak peduli prosesnya. Maka ini akan menghasilkan keberuntungan jika berhasil ya. Percobaan selanjutnya belum tentu bisa berhasil. Selanjutnya sekedar mencapai output, tak menekuni proses, maka rentan terjebak jalan pintas. Yang dibutuhkan adalah akselerasi, bukan jalan pintas. Dan yang terakhir, Theory of Change mengajarkan kita keberkahan hadir. Keberkahan itu hadir karena sebuah inisiatif melahirkan kebermanfaatan. Ia juga hadir karena prosesnya dibangun dengan baik, dilakukan dengan cara-cara yang etis, dan melakukan proses eksplorasi dengan niat yang tulus dan keterbukaan. Nah, ini sedikit gambaran perbedaan antara backward design thinking ya atau modifikasinya design thinking tadi dan theory of change. Dari aspek tujuan, backward design thinking itu bertujuan untuk merancang solusi berkelanjutan yang bermula dari gambaran dampak yang diinginkan. Sementara theory of change itu merencanakan perubahan sosial yang terukur dan berkelanjutan. Sama-sama berkelanjutan, tapi mungkin dampaknya ruang lingkupnya lebih luas di theory of change. Begitu seterusnya di pendekatan juga, kalau backward design thinking itu kreatif, iteratif, dan fokus pada kebutuhan penggunanya.
Sementara theory of change itu menekankan terstruktur, logis, dan tahapan perubahan yang jelas. Dari sisi fokus, ya ini mungkin fokusnya kalau di backward design thinking itu lebih sempit, yaitu inovasi produk, layanan, dan pengalaman pengguna. Sementara kalau fokus theory of change itu perubahan sosial dan pembangunan. Dari aspek proses, backward design thinking itu mulai dari hasil akhir, lalu mundur untuk menemukan masalah dan solusi. Nah, kalau theory of change itu secara bertahap maju dari masalah menuju solusi dengan asumsi dan indikator-indikator. Penggunaannya, backward design thinking itu digunakan untuk desain produk, layanan, pendidikan, dan inovasi bisnis ya. Kalau di theory of change, seperti tadi juga sudah disampaikan di aspek fokus, yaitu untuk proyek sosial, pembangunan, kebijakan publik. Outputnya, kalau backward design thinking itu berupa solusi inovatif yang diuji dan disesuaikan, dievaluasi terus-menerus. Nah, kalau theory of change ini roadmap, peta jalan perubahan sosial dengan indikator keberhasilan. Nah, saya refresh lagi. Tadi tiga materi besar dalam materi Komdev yang kami terima di kelas Komdev. Itu tadi design thinking sudah kita bahas dengan materi turunannya ada backward design thinking dan theory of change. Nah, selanjutnya kita akan bahas, saya akan bagikan lightning decision jam. Jadi kalau tadi design thinking itu, kelas Komdev itu mengarahkan kita pesertanya untuk eh, merubah pola pikir dulu nih. Ya, pola pikirnya kalau kita menyusun rencana aksi atau solusi itu seperti apa? Yaitu dengan mengacu ke design thinking. Nah, selanjutnya di Lightning Decision Jam ini lebih ke praktek sebenarnya. Praktek bagaimana menyusun solusi atau menyusun rencana aksinya. Ya, Lightning Decision Jam itu adalah metode diskusi kolaboratif untuk menghasilkan berbagai ide dan gagasan dengan partisipasi semua anggota kelompok. Nah, mungkin gambaran lebih konkretnya, misalkan dalam sebuah rapat ya, kita sering banget, misalkan jumlah peserta rapatnya 20 gitu ya. Pimpinan rapatnya satu diantaranya, tapi mungkin tidak semua peserta rapat bisa berkontribusi. Ya, karena mungkin keterbatasan waktu gitu ya, nggak sempat ngomong, nggak sempat ada waktu untuk ngomong, atau emang dari sisi peserta rapatnya ya nggak berani atau apa gitu ya, ragu-ragu untuk menyampaikan pendapat. Nah, di Lightning Decision Jam, semua anggota rapat, semua anggota diskusi itu harus keluarkan pendapatnya. Bedanya, kalau di rapat biasa, konvensional, semua mengeluarkan suara dengan suara, ya, tapi kalau di Lightning Decision Jam, itu ditulis. Tulis menggunakan sticky note. Nanti ada alat peraganya. Nah, ini penjelasan singkatnya. LDJ adalah metode diskusi yang tepat untuk memecahkan masalah besar dengan cepat. Ya, keunggulannya itu. Kemudian metode ini dapat mengganti rapat terbuka yang tidak struktur dengan proses yang jelas. Daripada diskusi yang tak pernah berakhir dan bolak-balik, LDJ dapat digunakan untuk mendorong kreativitas dan menumbuhkan inovasi. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, nggak ada kesempatan ngomong, terus juga diskusinya mentah ya bolak-balik. Nah, LDJ ini menerapkan metode yang sangat terukur gitu. Nah, hanya butuh sekitar 1 atau 2 jam untuk menjalankannya dan selalu membuat kita, semua anggota tim merasa terlibat, bersemangat, produktif, dan memberikan hasil yang nyata dan dapat ditindaklanjuti. Jadi di LDJ ini tidak ada pendapat yang sia-sia gitu ya, tidak ada pendapat yang diabaikan. Nah, tujuan penggunaan LDJ yang pertama, terciptanya ruang diskusi terbuka dengan proses yang lebih terstruktur agar menghasilkan ide yang lebih banyak, kemudian keputusan yang lebih jelas, dan langkah-langkah yang implementatif. Prinsip diskusinya yang pertama, memulai lebih penting daripada menunggu benar atau getting started is more important than being right. Jadi, tadi yang saya bilang, seluruh anggota diskusi atau peserta diskusi, peserta rapat itu nggak usah takut salah mengemukakan pendapatnya. Tulis aja semua pendapatnya, nanti semua anggota forum yang akan memilih mana yang paling tepat, mana pendapat mana yang paling relevan. Yang kedua, prinsip kedua adalah bekerja bersama tapi sendiri-sendiri. Yang tadi saya bilang, kalau rapat biasa, semua menyampaikan pendapat, kan bising ya ruang rapatnya, karena semua bersuara. Tapi kalau ini semua berpendapat, nggak bising, karena semua ditulis. Terus yang ketiga, prinsip diskusinya adalah tidak harus kreatif. Ya bisa jadi pendapat kita sama dengan pendapat yang lain gitu.
ya itu sah-sah aja karena ya bisa jadi masalahnya sederhana dan nggak perlu banyak pendapat. Kemudian yang keempat, tangible beats abstrak. Ide yang nyata lebih baik daripada yang abstrak. Jadi sampaikan pendapat yang nyata, yang apa namanya rasional, reliable gitu ya. Nah, tahapan diskusinya ini terbagi menjadi 8 tahapan diskusi. Yang pertama, define the workshop's goal. Kemudian start on positive note, capture problem, prioritize problems, reframe the problem as standardized challenge, ideate a mass of solution, prioritize solution, and make solution actionable. Nanti jelas ya kita lihat di paparan berikutnya. Nah, ini tahapan pertama. Sebelum diskusi dimulai, jadi kami pada saat di kelas LDJ itu dibagi beberapa kelompok, kita diminta tentukan decider di setiap kelompok. Decider ini ibaratnya kalau di rapat biasa adalah pimpinan rapatnya lah. Ya, dia berperan sebagai pengambil keputusan apabila diskusinya terlalu berlarut, ya. Karena di LDJ ini kita menerapkan keunggulannya harus cepat, maka di setiap tahapan itu ada batasan waktunya. Kemudian tahapan pertama, tentukan tujuan. Apa yang diingin dicapai dengan diskusi ini. Jadi di kelas kemarin, kelas LDJ, kami tentukan tujuan kita ini apa namanya berorganisasi apa. Tujuan kita mengikuti atau bergabung di forum penyuluh anti korupsi apa, ya. Terus tujuan untuk meningkatkan kemandirian forumnya apa. Itu ditulis dalam satu kertas, ya, dalam satu sticky note, nanti ditempel di kertas besar ya, yang ditempel di dinding gitu. Dan itu satu tujuan. Dan kalau di sini tahapan pertama, peran decider sangat menentukan karena hanya satu pendapat, hanya karena satu kalimat tujuan. Setiap orang tidak menempelkan pendapatnya di sticky note ya. Nah, baru tahapan kedua, setiap anggota diskusi itu apa namanya menuliskan elemen positif yang menggerakkan kita menuju tujuan kita ya. Jadi kalau tujuannya sudah ditempel, sorry saya coba ilustrasikan yang ada di ujung tiang layar ya, ini gambarannya seperti perahu layar. Nah, di ujung tiang layar itu adalah tujuan kita. Nah, kira-kira yang mendorong kapal layar ini untuk mencapai tujuan apa? Nah, di sini setiap peserta diskusi menyampaikan pendapatnya di atas sticky note ditulis, lalu ditempel di atas kertas yang bergambar sailboat canvas ini. Oke, itu tahap kedua. Tahap berikutnya, tuliskan tantangan-tantangan. Kalau tadi hal-hal yang mendorong forum atau komunitas mencapai tujuan, selanjutnya para peserta diskusi, anggota diskusi, itu menuliskan tantangan yang menghalangi atau menghambat kita mencapai tujuan kita. Dilekatkan di bagian bawah sailboatnya. Kalau tadi di atas ya. Ini seolah-olah kalau yang hijau ini sticky note-nya itu adalah angin yang mendorong sailboat ke tujuan, sementara yang bawah ini adalah seperti ombak, ombak ya, yang menahan laju perahu layarnya. Di tahapan berikutnya, nah, setiap anggota diskusi itu diberikan semacam stiker bulat ya, seperti yang ada di layar, stiker bulat kecil-kecil. Mungkin para master pernah lihat. Itu diminta menentukan prioritas tantangan yang dianggap penting ya. Setiap orang memiliki 3 suara untuk memilih mana tantangan yang dianggap paling penting. Di tahapan tadi sebelumnya adalah kita diminta menuliskan tantangan sebanyak-banyaknya, sebebas-bebasnya, tidak dibatasi. Di tahapan sekarang, tahapan ini, di antara semua tantangan yang sudah ditempelkan di sticky note, ditulis di sticky note, itu dipilih mana tantangan yang paling penting gitu. Setelah itu nanti di tahapan berikutnya, 3 tantangan yang paling banyak dipilih akan dipindahkan ke kanvas berikutnya. Ya, jadi kalau tadi sailboat canvas, sekarang HMW canvas. Ya, Oh, 3 masalah paling prioritas akan menjadi kalimat tanya. Setiap masalah dapat dibuat menjadi 3 kalimat tanya. Misalkan masalahnya adalah Gen Z kurang produktif, ya, sehingga kita nggak bisa mencapai tujuan Indonesia Emas gitulah, karena Gen Z-nya kurang produktif. Nah, di kalimat tanyanya, di sticky note yang kuning-kuning, di bawah sticky note yang orange, itu kita tulis kalimat tanyanya. Bagaimana kita dapat membuat Gen Z mencintai pekerjaannya?
Terus yang kedua, bagaimana kita dapat menciptakan ruang kerja yang nyaman bagi Gen Z. Dan yang ketiga, bagaimana kita dapat mendorong produktivitas Gen Z. Tiga pertanyaan ini sekaligus mencoba menjawab masalah Gen Z kurang produktif yang sudah dipilih tadi oleh setiap anggota diskusi. Nah, di tahap 5 ini, batas waktunya cuma 10 menit. Jadi setiap anggota kelompok hanya bisa menuliskan tiga masalah atau kalimat tanya, itu hanya dalam waktu 10 menit. Ada batas waktunya. Kemudian di tahapan berikutnya, setelah tiga kalimat tanya itu apa namanya kita tuliskan di sticky note yang berwarna orange ya kalau nggak salah tadi ya, kuning sorry. Kemudian dipindahkan lagi ke kanvas berikutnya. Di kanvas yang ini, kanvas selanjutnya, pertanyaan yang ingin dijawab dan dilakukan proses ideasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Pikirkan solusi untuk tantangan tersebut. Tipsnya adalah cobalah untuk memikirkan solusi yang mudah dan berdampak besar. Jadi solusinya harus yang mudah dicapai tapi dampaknya besar. Jangan solusi yang tidak mungkin dicapai. Ya, jadi kalau tadi masalah kalimat tanyanya itu ada di sticky note yang kuning di bagian atas. Nah, di bawahnya yang sticky note biru ini itu ditempelkan tadi solusi-solusi apa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas. Waktunya juga 10 menit. Kemudian tahapan berikutnya setelah ditulis semua solusi dari pendapat semua anggota diskusi, setiap anggota diskusi itu diminta memilih lagi, dikasih lagi tiga suara dan memilih solusi yang menurut Anda akan memberikan dampak terbesar dalam menyelesaikan tantangan dengan usaha yang paling sedikit. Jadi effortnya sedikit tapi impact-nya paling besar. Setelah dipilih, masuk ke tahapan berikutnya, pilih apa namanya solusi solusi yang tadi sudah dirumuskan di kanvas sebelumnya itu masuk ke apa namanya matrix Eisenhower. Ini kalau matriksnya saya coba jelaskan dulu. Yang di bagian vertikal, garis vertikal itu impact. Maksudnya adalah kalau impactnya di kuadran yang kiri atas itu impactnya paling besar. Kalau di kuadran kiri bawah adalah impactnya paling kecil. Kemudian kalau di garis horizontal, ya di kuadran kiri bawah itu apa namanya effortnya kecil, sementara di kuadran kanan bawah itu effortnya besar tapi impactnya kecil. Dan kalau di kuadran kanan atas itu impactnya besar dan effortnya besar. Nah, dari semua solusi yang tadi dirumuskan oleh setiap anggota diskusi, para peserta diskusi itu diminta memindahkan semua solusi ke dalam matrix Eisenhower. Ya. Selanjutnya di tahapan berikutnya diturunkan menjadi action plan. Jadi solusi yang masuk ke kuadran kanan atas, sorry, solusi yang masuk ke kuadran kiri atas, yang effortnya kecil tapi impactnya besar, itu kemudian dipindahkan ke kanvas action plan atau rencana aksi. Ya di eh, sticky note warna biru ini adalah solusi-solusi tadi yang diusulkan. Nah kemudian bayangkan ide ini akan dieksekusi dalam 2 sampai 4 minggu ke depan. Nah, kira-kira dalam 2 sampai 4 minggu ke depan, eh, rencana aksi apa yang harus dilakukan? Ya. Nah, di sticky note kuning ini adalah rencana-rencana aksinya. Misalkan, kalau misalkan solusinya adalah menyelenggarakan penyuluhan, atau gini aja, menyelenggarakan sharing session ini terkait community development. Nah, rencana aksinya apa? Yang pertama, di minggu pertama adalah mencari fasilitas Zoom meeting. Ya. Terus yang kedua membuat desain flyer. Yang ketiga menyebarkan undangan dan seterusnya sampai ke apa namanya solusi yang mau dicapai. Nah ini dokumentasi sedikit pada saat sesi LDJ. Ya, jadi kanvasnya itu adalah kertas ukuran A0 yang ditempel di dinding seperti Bapak Ibu lihat di layar. Kemudian nanti di kanvas tersebut ditempel sticky note ya berwarna-warni ya, ada yang warna pink, biru, orange, kuning. Baik, kita masuk ke materi terakhir.
saya refresh lagi. Tadi kita sudah bicara tentang design thinking, ya bagaimana kita mengubah pola pikirnya dulu, bagaimana menciptakan solusi dan rencana aksi. Kemudian di materi Lightning Decision Jam, kita sudah bahas juga gimana nih cara merumuskan rencana aksinya, prakteknya. Dan yang terakhir, ini adalah materi tentang sponsor perubahan. Jadi, kalau kita sudah menyusun rencana aksi yang ditujukan untuk mencapai perubahan tertentu, kita perlu mencari sponsor perubahan. Ya, sponsor perubahan itu adalah para entusias dan visioner. Jadi, para entusias dan visioner ini perlu dirangkul dan perlu menjadi perhatian utama ketika kita mulai mengawali perubahan. Kegagalan pada kalangan ini tak membuatnya mundur, tapi mendatangkan semangat untuk memperbaikinya. Jadi, kalau kita mau mengawali sebuah perubahan, maksudnya kita jangan coba mencari masa sebanyak-banyaknya untuk menggerakkan ide perubahan yang kita mimpikan gitu. Lebih baik kita pilih di antara beberapa rekan kita yang memang dia sangat antusias dan sangat visioner gitu. Itu yang lebih baik karena kalau para antusias dan visioner itu kalau dia gagal, dia tidak akan mundur. Beda dengan orang yang pragmatis, konservatif, apalagi skeptis. Nah, menggandeng para sponsor perubahan ini adalah perjalanan panjang. Jadi tidak bisa mungkin tadi contoh saja ya dalam 2 4 minggu ke depan itu kan hanya contoh. Tapi kalau di praktik sesungguhnya kita mau mencapai perubahan tertentu, ya ini perjalanan panjang dan itu sangat relatif ya tergantung kompleksitas yang dialami oleh sebuah entitas atau organisasi. Tak ada yang instan dalam proses perubahan. Kekuatannya terletak pada seberapa frekuentif dan konsisten yang ingin perubahan dikenalkan. Wah. Dan dicontohkan dan diperagakan pada periode waktu yang panjang. Nah, ini sejalan sebenarnya sekaligus menutup ya materi ini. Sejalan dengan apa yang pernah disampaikan Simon Sinek. People don't buy what you do, they buy why you do it. Ya, kalau kita lihat di gambar di sebelah kiri ini seperti megaphone ya, toa ya Bu, speaker Bapak Ibu. Di pie yang pertama itu adalah pie why atau mengapa kita melakukan perubahan ini. Ya. Terus yang kedua di pie yang kedua adalah how, bagaimana kita melakukan perubahan ini. Dan yang ketiga adalah what. Apa yang akan kita lakukan untuk mencapai perubahan ini. Nah, jadi di pie pertama, yang kita suarakan adalah alasan mengapa kita melakukan perubahan ini. Orang itu nggak beli, atau orang itu nggak tertarik sama apa yang kita lakukan, tapi mereka tertarik sama mengapa kita melakukan ini. Gitu. Alasan ya. Jadi sejalan juga tadi dengan design thinking. Tetapkan tujuan. Jadi kita harus tahu tujuannya apa gitu. Alasan kita melakukan ini apa, untuk mencapai apa. Itu sejalan dengan apa yang disampaikan saya di sini. Selanjutnya sejalan juga dengan kurva yang tadi, kurva ini ya, sponsor perubahan. Jadi kalau entusias sama visioner itu paling 2 banding 5, 13 banding 5 gitu ya. Atau maksudnya, sorry, 2 sampai 5%, 13 atau 15% gitu ya. Itu sedikit entusias dan visioner. Nah, kalau di ilustrasinya Simon Sinek yang seperti megapon ini, pie Y itu penampangnya lebih kecil dibandingin penampangnya what. Artinya apa? Kalau kita menyuarakan perubahan itu yang akan benar-benar menangkap apa namanya ide perubahan kita itu paling sedikit orangnya. Jadi jangan berpikir eh, seluruh Indonesia itu akan mendengar ide-ide perubahan kita. Paling di antara 1 juta orang yang kita suarakan paling hanya 10%-nya seperti itu. Dan itu sudah hukum penyebaran informasi kalau kata saya di sini. Nah, nantinya para entusias dan eh, visioner tadi yang akan membantu menyebarkan kita. Jadi prinsipnya kayak multi level marketing ya Bapak Ibu ya. Kalau di pucuknya ada satu apa namanya manajernya di bawahnya akan banyak downline dan yang menjadi downline kita adalah para tadi entusias dan visioner. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini referensi dari materi-materi tadi. Dan nanti Bapak Ibu bisa para master sekalian bisa akses juga. Eh, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Master Pai. Oke, Waalaikumsalam. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para master jika ingin bertanya boleh langsung atau Saya boleh tanya, baik Master Nenong, Iya. silakan Master Nenong. Mas
Yuk, tadi kayaknya yang 5 deh. Yang dari mulai ngambil itu merah di atas tuh orange terus turunin ke bawah. Yang Hmm. kayak itu yang keberapa ya? Kelima, step kelima ya kayaknya. Step Boleh kelima. tanya nggak? Oke, boleh. Ah, Bentar, saya buka dulu ah, step. kayaknya perlu di-share ininya lagi deh. Ah, Ya, sudah. Ini ya, Master ya. Step 5 ya. ya. Sebelumnya Mas berarti step 4. Oke. Step 4 itu deh. Step 4 itu sebenarnya step ya Ya, masih step step awal ya. 4 itu kan di atas tuh solusi kan ya. Ya kan? Bukan. Eh, eh, itu dulu. Di atas itu positif ya, yang positif, Ya, ya kan? faktor-faktor yang mendukung pencapaian Ya, tujuan. faktor yang mendukung kan ya mencapai tujuan. Nah, di bawah ini kan hambatan kan tantangan ya. Iya, betul. Ya, terus kan setiap peserta memilih mana yang paling besar itu tantangan itu nilainya gitu kan. Hmm, Ya. Nah, nextnya step 4. Boleh Mas layarnya? Step 4 ini yang nanti dia ada cabang lagi kuning 3 ini, itu yang diambil oranye itu berarti nilai yang paling tinggi tantangannya gitu ya? betul. Dari di step Ya. 4 kan Ya. para anggota diskusi itu sudah Mhm. memilih tantangan yang paling prioritas atau paling besar Mm-mm. ya dengan menempelkan stiker-stiker gitu Master ya. Iya, Kemudian dipindahkan, tiga terbesar akhirnya ya. dipindahkan ke Mm-mm. step 5 ke kanvas yang lain, Mm-mm. kanvas berikutnya. Iya. Mm-mm. Yang tiga terbesar itu ada saat yang orange ini ya, sticky note orange ini. Mm. Ya, yang kemudian diturunkan kembali, dibuat Kan. apa namanya kalimat tanyanya dengan sticky note Dari kuning. dari si hambatan itu kan. Iya, betul. Jadi intinya yang kuning itu solusi dari hambatan itu apa yang kita pikirin gitu Belum, kan ya. belum solusi, Eh, tapi Terus dari identifikasi identifikasi ya. pertanyaannya, ya, Ya, pertanyaannya. ya, ya. Oke, terima kasih Mas. Oke, Mas Neno. Oke, Oke. baik, Mas Nenong sudah jelas. Jelas Mas, terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan nih, Master Sio dari kolom chat. Yang Oh, pertama siap. dari Master Rudi Forpak Banten ya, Master Rudi ya kalau nggak salah. Oke, yang Mas pertama Rudi. forum mana yang sudah melakukan metode ini? Terus yang kedua Oke. setelah ada hasil dari grup diskusi, apa tindak lanjut forum untuk menindaklanjuti hasilnya, prosesnya seperti apa hingga menghasilkan kesepakatan tindak lanjut? Mas Rudi Baik. mungkin mau disampaikan lagi atau cukup Mas Rudi? Oke, sepertinya. Cukup, Master. Oke, silakan Mas. Setia. Oke, izin saya jawab ya. Jadi kalau pertanyaan pertama, forum mana yang sudah melakukan metode ini? Ketika di Tapak Siapi 2024, semua perwakilan forum yang hadir di Tapak Siapi sudah melakukan metode ini. Di sesi penutupan, tadi dokumentasinya sudah saya share ya. Dan sudah disampaikan kepada KPK, pimpinan KPK dalam ini yang diwakili oleh Pak Jonathan. Waktu itu masih menjabat sebagai direktur. Pertanyaan yang selanjutnya, sorry, kalau dilakukan di masing-masing forum ya kita kurang tahu eh, apakah sudah dilakukan atau belum. Yang pertanyaan kedua, apakah setelah ada hasil dari grup diskusi, apa tindak lanjut untuk forum? Untuk menindaklanjuti hasilnya, prosesnya seperti apa hingga menghasilkan kesepakatan tindak lanjutnya. Nah, kalau sudah dilakukan di setiap forum sebenarnya, ya kan yang melaksanakan ya anggota forumnya sendiri. Ya, karena ini ya apa namanya aktor utamanya adalah si anggota forumnya yang mengikuti diskusi itu, yang menyusun rencana aksi melalui metode itu gitu. Apa yang harus dilakukan? Apakah ya yang paling tahu adalah anggota diskusinya. Nah, untuk menindaklanjuti hasilnya, ya kembali lagi yang paling tahu adalah anggota diskusinya gitu. KPK dalam hal ini seperti tadi saya sampaikan di rekomendasi memang perlu melakukan monitoring dan evaluasi kepada setiap forum. Kemudian juga perlu memfasilitasi. Nah, contohnya ini ya, kegiatan ini adalah kegiatan yang difasilitasi oleh ACLC KPK. Mungkin itu Master Rudi ya.
dari Forpak Banten. Apakah ada yang ingin lagi didiskusikan mungkin? Kalau nggak salah Boleh Forpak Banten Master, juga hadir kan ya? tapi saya izin nggak share screen ya? Ya, Saya izin Master nggak nggak apa-apa, share Master. kamera. Jadi prosesnya seperti ini Master. Ya mudah-mudahan ada Master yang lain bisa menjawab. Jadi setiap kita bikin raker itu kan kita bikin diskusi ya, seperti yang Master sampaikan seperti ini. Tapi ada modifikasi dalam alur proses. Jadi setiap diskusi itu kan membuat grup-grup ya. Nah, di dalam grup itu udah menghasilkan rencana aksi. Nah, rencana aksi kan sebenarnya bukan final ya, karena waktunya juga nggak panjang, singkat, tapi sudah ada poin-poin penting di dalam setiap guru. Nah, masalahnya itu kan itu barang mentah ya Master ya. Proses itu sampai mana? Karena ada forum, raker itu hanya sebatas seremoni, sebatas rencana aksi, sebatas hanya untuk dokumentasi. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira kalau ada master-master lain yang yang sudah dalam forum-forum yang sudah menjalankan metode ini, prosesnya step by step-nya seperti yang master tadi sampaikan, menghasilkan suatu rencana aksi, dan harapannya rencana aksi itu harus bagaimana kelanjutannya, atau dibahas di forum intinya seperti apa, terus prosesnya harus berjalan seperti apa. Tetap monitoring pasti ada ya, pasti ada di manapun forum itu harus ada monitoring. Sejauh mana proses itu berjalan, sejauh mana proses itu dapat menghasilkan sesuatu, kan tujuannya sama, itu sebagai penyuluhan, sebagai pendidikan anti korupsi ke semua lapisan. Pertanyaan saya, setelah menghasilkan diskusi tadi, apa sih yang harus dilakukan sebagai pengurus gitu untuk eksekusinya? Itu aja sih Ya. Master. Terima kasih. Iya, mungkin nanti para master yang lain yang lebih berpengalaman juga boleh sharing pendapatnya ya. Tapi kalau mengacu ke materi yang saya terima di eh, Tapak Siapi 2024, kalau yang namanya rencana aksi ya setelah dia susun rencana aksinya maka harus dilaksanakan. Karena kalau nggak dilaksanakan bukan rencana aksi jadinya nanti jadi wacana aksi. Ya, kalau rencana ya harus dilaksanakan. Nah, bagaimana melaksanakannya? Kembali lagi, yang menyusun rencana aksi yang paling tahu bagaimana melaksanakannya. Jangan menyusun rencana aksi yang tidak realistis gitu. Seperti mungkin kalau di pendidikan dasar anti korupsi kita dapat materi tentang SMART ya, spesifik, measurable, attainable, realistic ya, time bound gitu kan. Jadi harus realistis. Kalau nggak realistis ya akan sulit tercapainya gitu. Kalau pengalaman, saya jujur belum punya pengalaman untuk bagaimana mengimplementasikan rencana aksi dalam forum penyuluhan anti korupsi karena kebetulan saya juga baru bergabung di kepengurusan Jarum Integritas dan bersama pengurus yang lain juga kita baru mulai nih, Master Rudi. Kita sama-sama mungkin baru memulai ya. Saya yang merasa mungkin Forpak Banten justru sudah lebih ini ya, sudah lebih tanpa bermaksud membanding-bandingkan ya. Tapi dari kacamata saya ya, bukan kacamata Jarum Integritas saya pribadi, saya merasa Forpak Banten mungkin sudah lebih 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 maju lah forumnya dan lebih apa namanya punya sumber daya yang memadai dan seharusnya perihal bagaimana mengimplementasikan rencana aksi itu bukan hal yang sulit gitu menurut kami ya, menurut saya sebagai penyuluh anti korupsi. Nah mungkin para master yang lain ada pendapat atau yang mau sharing pengalaman gitu Master Pai terkait bagaimana mengimplementasikan rencana aksi di masing-masing forum. Silakan. Oke, Atau baik Master dari Rudi sendiri. Master. Silakan mungkin Master Sahlan yang punya pengalaman banyak atau Master Jamila juga ini. Atau Master Neneng juga yang punya Wah, pengalaman. luar biasa nih. Ubur-ubur ikan lele. Apa tuh? Cakep. Hmm, orang bersyukur, ya boleh. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Cakep. Biar subur, mari berpendapat le. Silakan. Ubur-ubur ikan lele. Lanjut le. Sekarang kita bertadabur. Coba saya sekarang berpendapat le. Terima kasih Master Sastio Aji, Master Ipaya atas kesempatannya.
Ini sebenarnya kalau kita lihat kegiatannya ya bagus, tapi dengan jumlah yang sedikit ya wajar. Namanya orang berbicara tentang design thinking, lightning decision jam, hal yang kelihatannya berat ya. Dan tentu teman-teman di pengurus forum Jarum Integritas, terima kasih banyak atas kesempatannya ini. Kita juga jadi belajar, ternyata pendekatan kemandirian forum itu ada banyak ya kalau melihat dari teori design thinking tadi yang disampaikan Master Sastyo. Dan kenapa tadi saya juga di kolom chat bilang bagus nih jadi pemantik diskusi karena Master Rudi juga dari Forpak Banten dan beberapa di sini ada banyak ya dari teman-teman pengurus forum lainnya, perwakilan dari daerah lain juga beberapa. Ada dari Sulut, ada dari yang tanpa provinsi juga, ada dari komunitas juga ini kelihatannya dari foto profilnya. Nah, memang dua pertanyaan ini sering menjadi isu. Tadi sempat dengar juga dari pendapat Master Rudi. Kelihatannya forum ketika berkegiatan hanya seremonial yang tidak berujung pada tindak lanjut. Sangat disayangkan kalau hanya melakukan kegiatan seperti itu saja. Dan siapa yang menindaklanjuti? Apakah dari forum saja yang menginisiasi program atau butuh dengan sponsor perubahan tadi, seperti tadi yang disampaikan Master Sastio juga. Dan tentu teman-teman lihat juga di kolom chat ada pertanyaan yang menarik juga dari Master Suniman. Fokus utama dari setiap perubahan apa gitu, dan mana fokus yang lebih utama dari ide perubahan, apakah manusianya atau lingkungannya, peralatan, material, atau ada yang lain. Nah, memang saya tidak bisa mengkategorikan diri saya berpengalaman ya, tapi mencoba berbicara kapasitas saya sebagai paksi utama. Kita itu sebagai penyuluh anti korupsi, memang concernnya melakukan penyuluhan, iya, dan menyuarakan anti korupsi kemana-mana, iya. Dan ketika udah pada levelnya biasanya yang kita sudah dalam kepengurusan atau organisasi, tentu sudah ada program atau kegiatan yang diharapkan berkelanjutan dan tentu berdampak. Nah, ini PR-nya tidak bisa sendirian, betul tadi kata Mas Sastyo. Makanya metode yang dilakukan pendekatan pada saat kemandirian forum kemarin, Community Development, LDGs ya, Master Sastyo ya. Jadi LDG ini, Lightning Decision Jam ini ada 7 step itu yang dilakukan sehingga semua yang berkontribusi itu, semua yang terlibat itu berkontribusi. Dan kalau lihat dari hasilnya, saya kan nggak ikut pada saat prosesnya, Master Sastyo pada saat itu, hanya melihat hasilnya saja dan saya coba pelajari. Ternyata kalau dilihat secara garis besar, karena pengelompokannya itu ada 6 kalau nggak salah ya Master Sastyo ya. Ada yang per wilayah, kementerian lembaga gitu, daerah dan kementerian lembaga. Ada juga komunitas kalau nggak salah. Nah, itu kurang lebih ada 3 kalau kita lihat dari hasil laporannya teman-teman. Tadi kalau nggak salah masuk tuh teman-teman The Local Enabler, Mas Faris, hanya nggak tahu kelempar atau mungkin hanya memantau di awal. Nah, Mas Faris itu bersama timnya merumuskan ada 3 nih persoalan dari forum atau komunitas dalam melakukan kemandirian forum. Secara subjek, itu individunya, organisasinya, dan sistemnya, itu subjek yang perlu dilihat dalam kemandirian forumnya. Tapi dalam aspek objeknya yang harus dilakukan ke depan ada 6. Kalau terhadap individunya yaitu partisipasi sama kompetensinya. Nah, misal di forum Jarum kita ambil contohnya sebagai tuan rumah. Ada banyak nih paksinya, ada ratusan gitu. Partisipasinya ternyata nggak sampai ratusan, persentasenya nggak banyak. Nah, terus yang kompetensi, ya salah satunya dengan ada kelas begini, mau nggak meningkatkan kompetensi secara mandiri? Udah disiapkan nih kelasnya, udah diberikan nih pembekalan, tapi ya itu aja yang mau belajar. Maaf nih ya, Master ya, bukan melakukan menyalahkan atau apa, tapi ini dalam bentuk evaluasi terhadap individu. Sekarang kita melangkah pada organisasi. Organisasi itu ternyata tidak hanya membutuhkan pengakuan dalam artian pengukuhan ya, tapi justru programnya atau kegiatannya yang bisa memberi dampak kepada banyak orang. Ya, indikator pertama tentunya tadi ada pengakuan, ada yang dalam bentuk pengukuhan, organisasinya telah resmi dan sebagainya. Nah, salah satu tantangan memang di Jarum Integritas ini, izin saya menjadikan contoh Jarum ya, Mas Sastyo ya. Silakan. Kalau saya menceritakan forum yang lain, karena ini sesinya Jarum dan teman-teman bisa jadi pelajaran. Belum dikukuhkan, namun sudah punya organisasi yang berdiri ya, sudah agak lama juga, tapi tetap berdaya. Nah, persoalan keduanya
bagaimana programnya bisa tetap berkelanjutan, berdampak, dan memberikan manfaat baik buat internalnya, individunya tadi, anggotanya, atau kepada mitra jejaring. Nah, yang ketiga nih, sistem. Sistem ini menjadi isu apa? Pengelolaan atau keorganisasiannya, sistem pengelolaannya, dan sistem keberlanjutannya. Sistem keberlanjutan itu apa tentunya? Harus kita lihat apakah memang dari suatu organisasi itu memiliki permasalahan yang sama dan solusi yang dapat ditemukan dari setiap organisasi. Nggak bisa tuh kita bekerja sendirian, kalau mau bicara berkelanjutan ya, itu sendiri nggak bisa. Harus bersinergi, harus berkolaborasi. Dan Harus ketika cari kita sudah sponsor gitu kan. dipertemukan, itu udah dapat titik temunya. Contoh misal, kalau dari pemantauan kita nih, Jarum di tahun ini pelan-pelan masuk ke kampus, pelan-pelan main ke CSO, pelan-pelan banyak tuh kegiatan yang idenya main ke pemerintah daerah ya Mas Sastio ya, katanya dekat-dekat ini akan ada pengukuhan dan banyak lagi ide yang bahkan puncaknya akan bikin festival rakyat buat masyarakat, entah itu kayak gimana. Nah, ini kan salah satu hal yang tidak bisa dilakukan sendiri kalau mau berkelanjutan ya. Sama-sama. Nah, oleh karena itu bisa nih dijadikan sharing bareng, misalnya kayak Mas Rudi tadi. Kalau lihat apa nih kesamaan problemnya dan solusi yang bisa ditemukan yang dilakukan oleh Master Rudi di Banten nih misalkan, Master Sari Mulyati juga ada nih di sini. Dan kemarin kalau lihat di awal Januari, Banten juga izin menjadikan contoh, mereka sudah rapat juga, tidak membahas secara langsung, secara eksplisit tentang apa itu LDGs atau materi tentang design thinking ini, yang terkait materi didapatkan serta Pak Siapi, tapi langsung implementasi kepada rencana kerja Forpak Banten, contoh yang mereka lakukan kemarin. Ada juga forum Papua di minggu ketiga setelah Banten, mereka lakukan secara online. Tapi langsung tuh pendekatannya melakukan LDG. Nah, 7 step tadi itu diimplementasikan dalam rapat kerja forum Paksi Papua. Nah, ini kalau kita lihat dari 48 forum seluruh Indonesia ditambah 5 komunitas, berarti ada sebanyak 53 organisasi forum komunitas yang ada di Indonesia. 52 sih, 53 itu satu sama Perpaksinas. Kalau sudah bisa mengidentifikasi tadi, 3 subjeknya, individu, organisasinya, forum atau komunitas, dan sistemnya, lalu objeknya terhadap individu itu partisipasi dan kompetensi, organisasi terkait pengakuan dan program atau kegiatan yang dilakukan, lalu sistem berkaitan dengan pengelolaan dan keberlanjutannya. Kami yakin itu bisa banget nih Master Sastio, dari sini akan ada keluaran kerja bareng, gerak bareng, kolaborasi yang tidak sekedar seremonial. Itu tadi, benar sekali. Saya senang tuh kata Mas Rodi itu. Jangan sampai hanya izin nih kolaborasi mencantumkan logo, tapi setelah itu sudah webinar. Nah, setelah itu apa? Apa dampaknya? Apa kelanjutannya? Dan apakah setelah itu ada proses monitoring dan evaluasi? Nah, faksi utama itu lah, memang saya merasa izin nih Master, merasa aji mumpung aja sih karena di KPK ya kemarin ya tahun sebelumnya. Jadi bisa memonef banyak forum, jadi tahu banyak tentang keadaan forum di dalam, baik yang dicurhat langsung ataupun dinamika di grup-grup anggota. Ya kita namanya kita sebagai tim pemberdayaan dulu ya, sekarang mencoba dari kapasitas saya sebagai faksi utama di luar, tahu aja nih apakah memang sudah di capture baik di internal forum komunitas ataupun organisasi besarnya nih Perpaksinas, sehingga nanti perlu ada fasilitasi-fasilitasi mensinergikan dan menyusun program bareng. Nah ini terima kasih banyak Mas Sastio materinya. Akhirnya kita bisa tercerahkan. Saya pun yang kemarin belum ikut di kegiatannya langsung pada saat kelas penguatan, setelah Mas Sastio menjelaskan dengan simple, sederhana, saya jadi kepengen nih ada setelah ini kegiatan apa nih yang bisa dikolaborasikan bareng Jarum. Oh sama termasuk ya sustain tuh, bagus banget, keren. Terima kasih banyak dan selamat buat Master di Jarum juga. Semoga itu kesempatan yang baik untuk bisa belajar dengan teman-teman forum dan komunitas lainnya yang ada isu yang sama terkait anti korupsi. Amin.
Sementara gitu, Master Pai, Mas Sastio, saya nggak bisa Nah, berpendapat banyak, tapi pengen dengar nih dari teman-teman sehingga kita bisa ngobrol banyak tentang program ke depan Kemandirian Forum. Terima kasih banyak Master Pai kesempatannya. Ya, baik, terima Approval Ikan kasih. Lele. Cakep. cakep. Jangan sampai hancur, Le. Ya, masuk, masuk. Baik, terima Ini kasih, ada yang Master. resen kayaknya Master Fai. Oke, dari Master Salbiah ya. Oke, baik, terima Iya. kasih Master Sahlan. Tadi pendapatnya eh, sangat berdampak sekali buat kita semua. Oke, selanjutnya Master Salbiah. Silakan Master Salbiah. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Nih, terima kasih banyak nih pencerahannya pagi ini ya, terkait dengan program-program dari eh, Paksi. Ya, saya adalah salah satu dosen yang kebetulan eh, menjadi penyuluh anti korupsi juga dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta 3. Eh, Di sini kami memang forumnya itu lebih ke arah mahasiswa ya, mahasiswa. Namun demikian kami ada setiap tahun itu memang ada program-program yang kami susun karena di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 itu ada penyuluh anti korupsi yang juga berasal dari SPI. Ya, jadi SPI ketuanya, ketua dan anggotanya itu merupakan penyuluh anti korupsi juga. Nah, kalau di ini untuk sharing barangkali ya, karena mungkin eh, para paksi juga ada yang berasal dari dunia pendidikan, mungkin nanti bisa memberikan masukan terkait dengan bagaimana peranan forum untuk di dunia pendidikan ini. Nah, di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 ini program-program itu kami susun dengan tim ya yang tadi berasal dari SPI. Itu kalau di eh, bagi atau dikategorikan itu ada program internal dan eksternal. Memang seperti disampaikan Master Sahlan tadi, tentu sebagai dosen ini lebih banyak mengarahnya kepada memberikan materi penyuluhan seperti itu. Nah, program internal dan eksternal kalau di sini itu untuk internal barangkali mungkin di institusi lain juga sama ya, ada UPG ya, unit pengendalian gratifikasi dan alhamdulillah kita juga sudah eh, mencantumkan di website untuk pelaporannya dan diisi secara aktif oleh mahasiswa dan siapapun yang itu bisa mengaksesnya. Kemudian ada ya kuliah umum di samping PBM barangkali karena untuk Kemenkes mahasiswa Kemenkes ini kita ada mata kuliah wajib ya pendidikan budaya anti korupsi. Nah, pendidikan budaya anti korupsi ini eh, untuk kami di sini karena memang jumlah mahasiswanya cukup besar, kurang lebih sekitar 3 ribuan, eh, dengan dosen itu sekitar 11 orang, meskipun tidak semuanya menjadi paksi ya, karena belum mengikuti asesmen, namun memiliki kompetensi sebagai dosen PBAK. Nah, di dalam PBM ini barangkali tadi terkait dengan poin-poin tadi yang disampaikan, mana nih yang menjadi pilihan prioritas barangkali ya. Itu kami buat dalam bentuk kalau di PBM itu ada RPS namanya RPS rencana pembelajaran ya. Jadi memang di situ dicantumkan misalnya metodenya ya. Jadi saya sendiri itu menggunakan metode agar lebih menarik. Jadi ada nonton bareng. eh, eh, yang pertama barangkali secara berurut. Jadi kita mengenalkan bagaimana pentingnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kemudian eh, karena SCL metodenya, jadi mahasiswa yang diminta untuk mencari materi-materi terkait anti korupsi dan didiskusikan di kelas dan lanjut nanti dengan e-learning ya. Kami masih menggunakan e-learning yang dari ACLC KPK. Ini juga cukup menarik minat mahasiswa karena sekarang kan anak muda itu memang kalau terkait dengan teknologi lebih lebih tertarik gitu ya. Nah, apalagi di situ di akhir kegiatan ada eh, apa namanya sertifikat yang mereka peroleh dan itu meningkatkan nilai SKKM mereka yang menjadi poin nanti pada saat mereka
lulus di sini menjadi poin untuk peringkat kelulusan terbaik seperti itu. Kemudian nonton bareng dan setelah mendapatkan sertifikat itu mereka diminta untuk melakukan aksi ya. Nah, aksi ini melalui media sosial tentu dengan membuat konten-konten berdasarkan pengetahuan mereka tentang anti korupsi seperti itu. Eh, dan ini cukup menarik terkait dengan proses pembelajaran ini. Dan terakhir ada Monef yang saya lakukan secara internal kepada mahasiswa terkait dengan bagaimana eh, model pembelajaran, kemudian juga terkait dengan eh, apa namanya, yang institusi ya penerapan integritas di institusi secara internal seperti itu. Nah, itu kalau untuk yang PBM-nya. Kemudian secara eksternal, kami juga melakukan beberapa kegiatan, misalnya karena dosen ini ada tridharma perguruan tinggi, pada saat salah satunya itu adalah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Biasanya materi anti korupsi kita insersikan juga di situ ke masyarakat. Nah, untuk pengabmas ini ada apakah ke masyarakat umum, ataukah ke lingkungan sekolah, atau ke lingkungan kampus, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita memiliki unit pengembangan kompetensi ya di situ terkait dengan diklat, dan salah satu materi yang wajib yang diberikan adalah terkait dengan anti korupsi ya. Jadi kami sebagai dosen Paksi jadi menjadi salah satu tim pengajar di situ untuk ini untuk unit pengembangan kompetensi ini diikuti oleh orang di luar dari institusi Poltekkes ya. Jadi di situ terkait dengan apakah dia dari eh, puskesmas, rumah sakit, ataupun dari institusi lain yang mengikuti pelatihan tersebut. Nah, barangkali itu yang kalau kita bisa sharing tadi. Mungkin mohon masukannya barangkali untuk kira-kira apa lagi yang bisa kami gali lebih jauh untuk peranan kami sebagai faksi di dunia pendidikan. Terima kasih, Master. Iya, sama-sama, Master. Ah, bentar, saya stop dulu. Ya, jadi terima kasih sharingnya sekali lagi. Mungkin bisa diaplikasikan juga di masing-masing forum ya, baik di Jarum Integritas dan mungkin para master dari forum yang lain. Saya rasa sudah cukup luar biasa ya. Dan saya cuma hanya mau menegaskan sekali lagi bahwa memang dari design thinking yang kami dapat di materi Tapak Siapi, eh, kita kalau mau cari solusi itu bukan nanya ke orang. Design thinking itu mengajarkan kita bahwa kita harus yang cari sendiri solusinya. Caranya mungkin memang nggak harus selalu ketemu solusinya, tapi pertama ya tadi outcome-nya dulu. Kita emang outcome-nya apa sih? Dampak yang mau kita atau manfaat yang kita rasakan tuh apa? Lalu setelah itu necessary necessary step-nya apa, dan seterusnya sampai nanti ketemu. Oh, ini tahapan-tahapan solusinya, rencana aksinya seperti ini. Mungkin itu, Master ya. Jadi kalau memang dari apa namanya mazhab design thinking itu tidak, kita nggak nyari solusi ke orang. Design thinking mengajarkan kita ya, ayo kita duduk bareng, kita cari solusi sendiri. Dan tadi yang disampaikan oleh Master itu sudah tepat sekali, melibatkan mahasiswa sendiri, mahasiswa sebagai aktor utamanya juga. Gimana nih rencana aksinya untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Saya kira itu sih tanggapannya ya, Master. Mungkin dari yang lain silakan, ada mau sharing lagi atau tanggapan juga. Lalu mungkin dari yang lain, tanggapan atau sarannya juga. Tadi Master Salbia sudah membentuk mahasiswanya juga sebagai mahasiswa yang anti korupsi. Sebenarnya itu sudah masuk ke portofolio si Master buat jadi paksi mahasiswanya. Udah keren Kayaknya banget. ada satu Apalagi, pertanyaan Master Pai di iya, dari kolom kolom chat chat tuh. dari Hot Manuel. Oke. Ada Hot Manuel ini. Apa fokus utama dari setiap perubahan atau mana fokus yang lebih utama dari ide perubahan? Apakah manusianya atau lingkungan, seperti peralatan atau material, atau ya ada yang lain? Silakan Master Sastio. Ya,
Sekali lagi ini pendapat saya dari apa yang saya dapatkan di pendidikan dasar anti korupsi dan materi Komdev kemarin ya. Kalau di pendidikan dasar anti korupsi kita dapat materi SMART itu George Clooney ya. Yang paling membekas ya kan realistik ya. Kira-kira fokus mana yang mau kita utamakan dalam perubahan ya yang harus realistis gitu. Jangan yang nggak realistis yang kita capai kan repot sendiri. Nah, kalau di materi Komdev tadi juga sudah saya sampaikan, prioritize the problem ya. Masalah yang diprioritaskan yang paling prioritas tuh apa? Dan solusi yang kita rumuskan itu adalah solusi yang impact-nya paling besar tapi effortnya paling kecil. Ya, sama balik lagi ke apa teori smartnya Giordani ya, yang realistis yang bisa kita capai untuk apa namanya kita merasakan impact yang kita harapkan itu apa. Mungkin sih itu ya. Jadi tidak selalu manusianya dulu, lingkungannya dulu, atau apa peralatan atau material. Tapi kalau apa namanya di semua forum atau komunitas, semua organisasi lah ya, yang paling yang paling pertama sebenarnya ya tadi design thinkingnya dulu, jadi manusianya dulu. Jadi kalau kita mau merumuskan solusi rencana aksi, tapi para anggota organisasinya, anggota diskusinya ini design thinkingnya masih nggak seragam ya agak agak sulit ya. Jadi akan selalu meminta solusi, bukan menyusun solusi, bukan menyusun rencana aksi. Jadi ya rencana aksi bisa jadi nanti adalah produknya konsultan ya kita bayar konsultan padahal sebenarnya kita sendiri yang harus menjalankan maka kita yang harus merumuskan rencana aksi. Mungkin itu sih pendapat saya. Mungkin dari para master lain ada yang mau menyampaikan sharingnya silakan. Boleh, silakan master lain yang mau menyampaikan sharing-sharingnya. Tadi sudah dijelaskan dari Master Sastio Aji, kayak realistis. Kata Master Salan, sepertinya Jarum dan Poltekkes bisa kolaborasi nih program Bisa, PBHK di kampus. Wah, bisa banget ya, bisa banget. boleh ini Master Salbiah buat Ditunggu, kolaborasi. Master, ditunggu kolaborasinya. Ini jangan saling menunggu ya. Lah, Mendingan kita langsung janjian aja daripada saling menunggu. boleh, boleh. Nggak sampai-sampai kalau nunggu-nunggu. Master Oke, ada Pai, yang lain mungkin. Master Master Tia, Sastio, Master silakan. Pai, menarik tadi ya dengar penjelasannya Master Sastio ya. Ini kan berbicara tentang design thinking tidak hanya bisa dilihat dari orangnya, tapi justru melihat dari banyak aspek. Dan tadi juga sempat terpantik juga ya Master Sastio ada di grup. Kan Ya, Master Sastio juga Japri itu apa yang sedang kegiatan dilakukan nih sama Jarum, apakah ada prakteknya? Ya, aku bilang sih nggak ada praktek, tapi sepertinya dalam proses diskusi sambil refleksi, udah kayak praktek aja. iya. Kelihatannya gitu, langsung menginternalisasi dari materi yang Mas Sastio sampaikan. Dan coba saya share tadi di grup, takutnya ada yang nggak gabung di grup community development itu yang peserta kelas Komdev. Izin share ya Master Pai, boleh ya? Saya bukan Silakan, narsum. Master Salan, Ini silakan. Master Sastio ini sebagai narsumnya izin. Mangga, mangga. Ya, kemarin tuh sempat juga sih udah disampaikan di kegiatan sama Pak Pua dan Eyang sih yang menyampaikan. Hanya coba kita sampaikan juga di sini biar memahami dari laporan yang udah sekian puluhan halaman itu hampir ratusan yang dikirimkan teman-teman the local enabler kan ya Master Sastio ya. Betul, Kami harap betul. sih udah pada dibaca, tapi kalaupun belum ini kami gambarkan secara ringkas aja. 3 tantangan utama tadi kan pertanyaan Master Hotmanuel juga kalau tidak salah ya. Tantangan utama yang dihadapi forum itu apa sih sebenarnya? Nih, komitmen dan motivasi anggota, keterbatasan sumber daya, koordinasi dan komunikasi. Kalau melihat dari 3 hal ini, coba kita refleksi, coba kita renungkan sejak forum dan komunitas ini berdiri, komitmen pengurus dan anggotanya seperti apa motivasinya. Lalu setelah itu barulah kita melihat yang realistis. Betul ya Mas Sastio, tidak usahlah terlalu macam-macam muluk-muluk kegiatan itu. Yang penting realistis dan ada yang mau lakukan. Jangan sampai kayak tadi ajakan kolaborasi, kami menunggu, jangan sampai saling tunggu. Betul, betul. Keterbatasan sumber daya ini jadi PR juga ya. Jangankan lembaga kayak forum dan komunitas yang banyak gini. Kapai aja ya LSP-KPK berapa banyak orangnya Kapai? Terbatas ya orang-orangnya, tapi tetap mereka mau berdaya, mereka mau melayani begitu jutaannya masyarakat Indonesia,
dan tersertifikasi sampai 3.000-an 800 untuk paksi, dan bahkan 4.000-an kalau dengan apinya. Nah, keterlibatan sumber daya itu kan tidak hanya dilihat dari orangnya, betul tadi Mas Satyo ya, tapi ya bahas anggaran, meluangkan waktu. Nih, alhamdulillah dari tadi yang masih sekitar belasan, sekarang udah hampir 30 ya peserta ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Udah 28 gitu ya. Nah, ini kan salah satu hal yang bisa saja kita bisa mengukur apa sih yang bisa menjadi kekuatan dari forum keterbatasan sumber daya dengan keterbatasan segala hal nih yang ada dalam forum. Nah, ini yang ketiga ini koordinasi dan komunikasi. Kadang ketika ada program yang mau dilakukan, sering dianggap hal koordinasi dan komunikasi ini sepele. Karena apa? Saling menunggu, itu lagi kan, masih mengharap siapa yang menginisiasi, dia yang beride, maka dialah yang harusnya sering melaksanakan gitu. Jadi yang lainnya kayak pasif, tidak terjalin komunikasi yang efektif antara satu sama lain anggota maupun pengurus, sehingga sinergi dan kerjasama menjadi kurang efektif, kurang kuat. Makanya kadang kepengurusan itu dan kepengurusan inti itu sedikit, dan itulah yang sering think tank-nya. Kalau di Jarum mungkin ada pengurus intinya yang untuk memikirkan sekitar ratusan anggota ini, itulah yang mencoba terus berkoordinasi dan komunikasi baik di internal maupun dijaring ke eksternal. Sehingga kalau lihat dari 3 indikator kemandirian forum tadi yang sempat saya sampaikan, izin ya Master, terkait yang forum tadi saya kan sebutnya terkait pengakuan dan programnya ya atau kegiatannya. Nah, pengakuan itu maksud saya adalah independensi. Inisiatif itu ya programnya. Nah, saya izin luruskan karena tadi tidak membaca referensi, baru coba buka lagi slide. Yang organisasi itu inisiatif dan independensinya. Nah, inisiatif kadang program itu saling tunggu juga. Kalau nggak ada yang menginisiasi, akhirnya menguap, nggak terlaksana tuh program atau rencananya. Nah, independensi pengakuan ini kadang forum paksi itu atau komunitas itu masih selalu bergantung pada sektor utama. Kalau di daerah biasanya Pemdanya, kalau kelembagaannya kementerian lembaganya, atau bahkan forum komunitasnya selalu berpikir kegiatan itu bisa efektif kalau bareng KPK. Nah, ya kan? Sering berpikirnya gitu. Harus ada dulu dukungan dari KPK. Nah, ini harus jadi PR nih organisasinya. Kemampuan forum untuk bertindak secara mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar bukan berarti sombong. Enggak, kita tidak mengajarkan forum seperti itu. Tapi kedepannya forum itu punya independensi, tidak dapat diintervensi juga ke depannya kalau misalkan ada yang berbau atau nuansa politik praktis atau mungkin yang tujuannya sudah bertentangan dengan kode etik paksi api, atau bahkan yang terlalu berpikir orientasinya bisnis dalam melakukan penyuluhan atau melaksanakan program. Nah, itu kan sangat hati-hati ya, tentunya dibutuhkan independensi dari setiap forum atau organisasinya. Nah, yang terkait partisipasi dan kompetensi setiap anggota dan individu, saya pikir clear ya, tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, yang pengelolaan dan keberlanjutan, ini yang masih sering menjadi PR. Banyak orang menganggap pengelolaan dan keberlanjutan itu hanya tugas pengurus. Betul tidak? Master Sastio pasti, Master Lutfia ini, dan teman-teman pengurus, Master Pai juga ya, merasa bahwa ini forum ini, sistemnya itu hanya yang memikirkan atau yang bertanggung jawab hanya pengurus. Itu tidak. Pengelolaan ini, bagaimana rasa memiliki itu harus tumbuh dari setiap anggotanya, dari setiap orang yang bergabung, semua berhak berkontribusi, bersuara, berserikat, berkumpul. Sehingga keberlanjutan itu dapat dirasakan bersama, organisasi yang baik, perencanaan dan evaluasi yang jelas, serta kemampuan untuk menggali sumber daya yang tadi dari masalah, 3 hal masalah tadi yang coba kita identifikasi laporan yang disampaikan oleh The Local Enabler. Tadi saya coba tanya Kang Sandri sih, Mas Farisnya bisa join lagi nggak? Biar teman-teman bisa konsultasi langsung nih sama expertnya. Hanya kan kemarin mungkin mereka sudah ada sesi ya pada saat Tapak Siapi. Nah, dengar-dengar ke depan akan ada kegiatan lagi, tapi nggak tahu apakah memang jadi atau seperti apa. Tapi nggak usah menunggu. Forum dan komunitas dengan sudah mendapatkan materi, diidentifikasi dan diterapkan langsung praktik di internal forum, ataupun mungkin syukur-syukur kalau terjalin kolaborasi akan baik. Tinggal tantangan ini, 3 indikator kemandirian forum ini, para master bisa lihat lagi. Dan sepertinya kalau lihat banyaknya yang masuk ya master, dari beberapa chat-chat,
para pengurus forum, terutama kayak Papua, yang jauh-jauh di sana ya Master ya, mereka itu lagi berpikir program Paksi itu apakah memang harus diinisiasi oleh forumnya saja atau bisa direncanakan bersama. Nah, itu kan tantangan yang mungkin tidak jauh beda ya dengan apa yang dirasakan oleh setiap forum. Bahkan pertanyaan selanjutnya, proyek, maksud saya bagaimana itu proyek perubahan bisa terrealisasi juga, kadang masih terkendala dukungan anggaran. Pertanyaannya gitu. Misalkan sudah ada ide yang bagus, siapa kira-kira sponsornya? Nah, proyek itu dalam hal sponsor perubahan itu sering menjadi tantangan. Tidak harus spesifik anggaran dana, tapi kadang rangsos, dukungan surat, administrasi ya, dukungan lain-lainnya, sehingga itulah yang kadang menghambat dari beberapa, kalau misalkan kita sendirian. Tapi setelah berkolaborasi, setelah idenya diketemukan, dikoneksikan, connecting the dots kan antara satu forum dengan forum lain, atau antara individu dengan individu lain yang ada di forum, itu sumber daya yang luar biasa loh, Master. Kayak di Jarum ini potensinya besar, karena apa? Tidak hanya dari Pemda, ada dari kementerian lembaga, ada dari sektor swasta, ada dari kalangan profesional. Nah, itu kan sesuatu hal yang potensi yang luar biasa sumber dayanya. Tinggal bagaimana satu sama lain bisa berkontribusi dengan caranya masing-masing. Sementara itu, Master, ini yang bisa coba kita sharing. Dan nanti kalau misalkan ada titipan pertanyaan yang mau disampaikan ke tim pemberdayaan, sangat boleh ya Master Pai ya, karena tugas saya juga harus menyampaikan itu. Ya kan Pak ya, karena biar bagaimanapun curahan-curahan teman-teman kita pikirkan bersama-sama, tapi sifatnya kembali lagi KPK itu memfasilitasi, bukan mendukung sepenuhnya, karena memang mimpinya forum ini bisa mandiri, berdaya secara independen dan inisiatif ya, sehingga tidak lagi selalu menunggu program KPK, baik yang dilakukan setiap bulan ataupun di akhir tahun dalam rangka akordia ya, biasanya disebut apaksiapi. Terima kasih kita harus demikian Kak Fai, Master Sastio, Master. Ya, Terima kasih Master Sahlan, ilmunya sangat banyak nih dari pemberdayaan dari Master Sahlan. Nanti bisa langsung nanya langsung juga terkait pemberdayaan. Baik, tadi Master Pia sepertinya ingin bertanya, Master Pia, atau berpendapat. Silakan Master Pia. Izin, mungkin bukan bertanya sih, lebih ke mau sharing juga. Master Satyo boleh tampilin share screen yang tadi nggak terkait tahapan yang design thinking. design thinking. Oke. Pengalaman kemarin juga sempat beberapa kali ikut kelas di ini ya, di luar gitu terkait design thinking. Nah, di bagian pertama itu kan ada empati ya, ada empati, kemudian ada define. Nah, itu biasanya biasanya kalau kita membuat program itu kan ada masalah ya, ada masalah, kemudian apa yang ingin kita ubah gitu ya, atau ingin kita cari solusinya supaya program ini bisa jalan gitu misalnya. Nah, terkadang di tahapan empati kita tuh belum terlalu belum terlalu dalam gitu untuk melihat cakupannya apa sih yang sebenarnya dirasakan atau yang ingin diubah. Nah, biasanya sebagai penyuluh anti korupsi kita hanya melihat dari sudut pandang kita nih sebagai penyuluh dan kita sebagai internal yang ada di dalam baik itu forum ataupun lembaga yang kita kerjakan. Nah, dari situ kita ketika sudah mencoba untuk memperluas jangkauan atau point of view kita baru bisa masuk ke tahapan yang kedua ini Master Define. Nah, di define ini kan walaupun memang tahapannya mendefinisikan ya, apa sih sebenarnya yang akan kita tuju. Nah, kemarin saya dari kelas-kelas sebelumnya pernah dapat di tahapan define ini para master bisa menggunakan sebutannya 5 why step. Jadi 5 tahapan mempertanyakan kenapa gitu. Jadi Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y5. Nah, di sini biasanya
ketika kita membuat program atau mencari solusi dan merancang perencanaan program atau rencana aksi yang akan kita gunakan atau yang akan kita susun, biasanya hanya masuk di kategori pertanyaan ketiga maksud saya. Jadi why pertama, why kedua, dan why ketiga. Nah, kita belum sampai ke tahapan why kelimanya biasanya, Master. Ini yang sering terjadi. Nah, coba kita perhatiin aja ya para Master ya. Misalnya nih, kalau kita melihat misalnya mau bahas terkait kenapa ya kalau misalnya di lingkup sekolah misalnya, kenapa di sekolah masih ada guru yang menerima gratifikasi misalnya. Nah, kita urut pertanyaan itu ke belakang, Master. Apa dari mana gitu? Dari why pertama, why kedua, why ketiga, why keempat, dan why kelima. Ketika semua itu sudah terjawab atau sudah ada jawabannya, nah, itu baru akan bisa masuk ke tahapan idiot atau ke tahapan ketiga tadi, Master. Kan pertama kan empathize ya, empati kita terhadap apa sih problemnya. Kemudian mendefine. Define ini yang sebenarnya tahapannya cukup krusial gitu, Master. Nah, baru bisa masuk ke tahapan ketiga, idiot, lalu prototype dan tes. Nah, inilah yang sebenarnya bisa jadi masukan untuk para master semua di forum ataupun lembaga lainnya supaya tidak ini ya, maksudnya dalam artian ketika kita membuat program tahapan ini nggak lewat-lewat gitu, maksudnya nggak langsung melangkah ke prototype atau nggak langsung melangkah ke tes gitu ya. Jadi bisa lebih generate gitu step by stepnya terlangkahi dan juga lebih tertuju nih point of view-nya, bisa cakupannya lebih luas. Mungkin gitu para master, sharing aja. Terima kasih Mas Satya. Mungkin dari yang lain ada mau sharing juga mungkin. Dari Master semuanya, ada yang ingin sharing lagi atau ingin berpendapat atau bertanya? Silakan. Master Jamila kayaknya mau nanya ini. Senyum-senyum. Oh, enggak. Oke. Aman ya Master Jamila? Oke. Ini Master Neneng ingin bertanya, Master Neneng? Atau cukup? Aman, Master. Monitor. Oke. Oke. Tadi sudah sharingnya. Oh. Tadi sudah ditambahkan juga oleh Master Via ya terkait design thinking ini tadi diperjelas juga. Insight-nya sangat bagus juga. Dari Master Sastio ada lagi yang ingin disampaikan terkait pemaparan materi tadi dan juga pertanyaan tadi. Silakan Master Sastio. Ya, kalau saya paling mau menambahkan saja, selain materi Komdev ini ya, materi Komdev dan LDJ ini ditujukan untuk bagaimana kita para anggota forum atau komunitas penyuluh anti korupsi itu bisa tadi berempati dulu ya terhadap masalah yang dihadapi forumnya, kemudian selanjutnya bisa menyusun rencana aksi sendiri nih, bagaimana kita bisa meningkatkan kemandirian forum kita. Dan tadi juga sebenarnya dari sesi LDJ pada saat Tapak Siapi sudah dirumuskan ya rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh setiap perwakilan forum. Tadi laporannya itu ada di link yang tadi di atas. Ya, di sini laporannya para master bisa akses di sana. Master Sandri sudah merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang disusun pada saat Tapak Siapi. Dan selanjutnya yang ingin saya tambahkan adalah materi LDJ ini bukan hanya khusus digunakan untuk kita meningkatkan kemandirian forum, tapi juga bisa dipraktekkan pada saat penyuluhan. Nah, ini sudah kami praktekkan, Jarum Integritas praktekkan pada saat sosialisasi pengendalian anti gratifikasi di BSN, Badan Standarisasi Nasional, sama Master Kirana sama Master Yudhika kalau nggak salah ada, mungkin hadir juga di Zoom kali ini ya.
Di sana para duta pengendalian gratifikasi di BSN kita bekali atau kita ajak untuk menyusun rencana aksi pengendalian gratifikasi. Ya, jadi materi ini sangat bermanfaat, bukan hanya untuk bagaimana kita meningkatkan kemandirian forum, tapi juga bisa kita pakai dalam sesi penyuluhan anti korupsi. Kira-kira itu tambahan dari saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada para master semua, para Master Sahlan, Master Via, Master Salvia tadi ya, dari Poltekkes yang juga sudah sharing pengalamannya. Ya mudah-mudahan apa yang kita bagikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk forum kita, untuk diri kita sendiri, dan untuk masyarakat. Kira-kira itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Master Sastio Aji terkait pemaparan Komdev dan juga LDJ-nya tadi sangat bermanfaat sekali dari materinya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga sharing-sharing dari teman Jarum tadi juga bertanya dari Forpak Banten juga. Baik para master semuanya, untuk terakhir yang terakhir momen terakhir kita foto bersama boleh. Kita boleh on cam semuanya, boleh para master semuanya on cam, on kamera, boleh. Gayanya apa nih master? Gaya Jarum punya gaya nggak nih Jarum? Oke, gaya kompeten aja ya, seperti ini kompeten boleh. Karena master-master di sini punya kompetensi sebagai paksi. Boleh siap semuanya, tahan dulu. Tahan. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak para master semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Semoga tadi materi yang dipaparkan semuanya memahami dan juga bisa memberi dampak kepada para paksi-paksi yang ada di sini dan juga API tentunya. Baik, terima kasih para master semuanya yang tak bisa saya sebutkan. Terima kasih banyak. Saya Muhammad Ripai, pamit undur diri. Salam anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mas Tio, Semuanya. Mas Fai, terima Dadah, dadah. kasih. Dadah. Terima Sama-sama Master kasih. Terima kasih Nenong. semuanya. Mas Kan Sahlan, Mas Cia, Bye terima bye. kasih Dadah, dadah. Mas Neneng. Neneng. Master Sahlan. Ada chatnya nih. Terima kasih semuanya. Selamat santai weekend ya. Para master semuanya. Dadah semua. Terima kasih. Ini ya Warahmatullahi Master. wabarakatuh. Dan live ya. Oke, Kompai. izin saya matikan.